Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Hamam di Istimewa Multifarm. Nah, hari ini saya akan sedikit sharing. Untuk topik kali ini saya mau sharing bagaimana caranya atau cara mudah untuk membedakan ayam yang eh, bisa bertelur dan yang tidak bisa bertelur. Nah, jadi tujuan membedakan ayam yang bisa bertelur dan tidak bertelur yaitu itu untuk apa ya, untuk keperluan kaling. Nah, kaling atau afkir ayam. Nah, jadi biasanya ayam itu kan misal kita pertahankan sampai usia 30 minggu atau 25 minggu gitu. Kalau 25 minggu masih terlalu muda lah. Nah, kita anggap 30 minggu ayam yang tidak bisa bertelur itu tidak boleh kita pertahankan. Jadi itu harus diakhir atau dibuang. Nah, dibuang dalam artian yang tidak produktif itu diambil, dikaling supaya kita tidak sia-sia ngasih pakan. Nah, kita tidak sia-sia ngasih pakan ke ayam-ayam ini yang tidak bertelur ini. Nah, tapi ternyata mereka tidak bertelur. Nah, ternyata mereka tidak menghasilkan apa-apa buat kita. Nah, jadi percuma kalau kita pertahankan, kalau kita pelihara itu udah percuma. Nah, jadi langkahnya itu dimulai dari usia 23 minggu lah, 22-23 minggu itu kalau yang ayamnya belum eh, produk produksinya belum tinggi lah itu kita upayakan. Nah, kita treatment misal dengan vitamin E selenium atau kasih vitamin apa, kasih jamu-jamu apa yang bisa merangsang saluran reproduksi mereka, atau bisa juga dengan eh, pencahayaan yang lebih panjang itu juga bisa merangsang saluran atau hormon reproduksinya. Nah, kemudian di 25 minggu itu mulai pelan-pelan dipisahkan yang kira-kira tidak bertelur. Nah, tapi kalau di usia 25 minggu itu masih ada kemungkinan ayam yang tadinya belum bisa produksi itu masih ada potensi untuk produksi. Nah, tapi kalau sudah usia 30 minggu, nah seperti ini, itu agak kemungkinannya lebih kecil kalau yang ayam telat produksi atau yang tadi sudah dipisahkan atau tidak dipisahkan pun itu ternyata kok tidak produksi, itu agak kecil kemungkinan mereka bisa produksi. Nah, untuk itu saya akan sedikit sharing ya di sini bagaimana mengetahui ciri-cirinya ayam yang tidak produksi dan ayam yang produksi. Bagaimana cara membedakannya? Oke. Nah, baiklah, mulai yang ayam produksi dulu ya. Ciri-ciri ayam yang bisa berproduksi atau produktivitasnya baik. Nah, itu yang pertama itu harus memiliki bobot tubuh yang sesuai dengan standar. Nah, jadi syarat ayam berproduksi yang pertama adalah dewasa tubuh. Nah, apa sih dewasa tubuh itu? Nah, dewasa tubuh itu ayam memiliki bobot badan yang standar. Nah, kalau dari manual gate misalkan strain Lohmann atau strain Isa itu diharapkan ayam itu minimal memiliki bobot badan 1,8 kilo sampai 2 kilo di usia 30 minggu. Nah, 1,8 itu sudah cukup. Nah, misalkan kita lihat ayam yang seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ditimbang itu bobotnya 1,8 kilo. Nah, kira-kira ini 1,8 kilo. Cuma daripada saya simulasi nimbang itu gampang lah. Intinya pokoknya bobot badan harus masuk 1,8 kilo. Lah, yang kedua itu harus dewasa kelamin. Nah, apa sih dewasa kelamin itu? Dewasa kelamin yaitu saluran reproduksi di ayam itu sudah siap. Nah, jadi ovariumnya sudah matang, ovidaknya juga sudah siap. Kemudian di bagian sini, di bagian tulang pos pubis
Nah, tulang os pubisnya ini sudah besar, jadi di bagian pantat ini bisa kita pegang. Nah, di bagian ini sudah lebar. Nah, ini sudah lebar. Nah, yang baik di sini, bagian belakang sini. Nah, tulang os pubis itu tulangnya tulang lah itu. Nah, jadi ada tulang besarnya seperti ini. Ada jarak antar tulang itu segini, 2 atau 3. Nah, yang bagus yang 3. Nah, itu menandakan kalau ayam itu siap untuk bertelur. Nah, itu bisa bertelur. Kalau terlalu sempit, misal jaraknya cuma 1 jari, itu bisa menimbulkan prolap. Jadi kemungkinan di puletnya itu frame tubuhnya tidak terbentuk dengan baik. Nah, lalu ciri-ciri untuk dewasa kelamin itu yang terlihat di bagian luar. Nah, kan tidak mungkin kalau kita harus bedah satu-satu ovidaknya sudah tumbuh atau tidak, atau saluran reproduksinya berkembang atau tidak. Itu bisa dilihat dari luarnya. Nah, dari luar itu jenggernya tumbuh dengan baik. Nah, jadi jengger dan pialnya itu tumbuh dengan baik dan lebar. Nah, tapi ada juga beberapa ayam itu yang memiliki jenggernya itu terlalu tebal. Nah, kalau ini kan tipis, nah, jenggernya tipis normal seperti ini. Tapi ada juga ayam yang keluar jenggernya tetapi terlalu tebal, besar sekali, seperti ayam jago, itu ayam jantan. Walaupun ayam ini warnanya merah, ayam coklat, bulunya coklat, tapi itu sebenarnya ayam jantan. Nah, jenggernya tinggi sekali biasanya, ngacung tinggi gitu. Nah, itu sebenarnya ayam pejantan, cuma bulunya itu ikut warna coklat. Jadi itu tidak bertelur. Itu sebenarnya ayam jantan. Kalau misalnya dibedah itu tidak ada ovarium atau ovidaknya. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang mudah dilihat dari luar itu kita lihat paruhnya itu tidak berwarna kuning. Nah, warnanya tidak kuning atau putih lah, kita bisa dianggap agak putih coklatan gini. Ini tidak kuning. Lalu kaki ini juga warnanya tidak kuning, warnanya putih. Nah, ini menandakan kalau zat beta karotin ya, beta karotin dalam jagung itu terserap untuk menghasilkan telur. Nah, kalau yang kakinya kok warnanya kuning lah, itu agak dicurigai kalau itu tidak bertelur. Nah, kemudian mereka kalau misalnya awal-awal bertelur itu kalau ditepuk-tepuk gini, nah ini mulai seperti mengeram. Nah, ini seperti ini, tepuk-tepuk gini mereka seperti mengeram. Nah, itu menandakan kalau ayam ini sudah bertelur. Nah, sekarang kita akan cari ayam yang tidak bertelur. Bagaimana perbedaannya untuk ayam yang tidak bertelur dan wajib kita evakuasi, wajib kita afkir ya. Bentar, ini kita cari dulu ayam yang tidak bertelur. Bentar, gimana ya? Kita coba lihat. Nah, ini masih ada potensi bertelur ini, cuma dia terlambat ya. Nah, itu menjadi pilihan peternak mau diakhir atau tidak. Nah, jadi jenggernya lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ini masih ada kemungkinan akan bisa bertelur, tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan atau memang harus diafkir, ya sudah diafkir saja, tidak perlu dipertahankan. Sekarang kita mau cari yang memang benar-benar tidak bertelur. Bentar, saya cari. Nah, seperti ini bisa dipastikan tidak bertelur yang ini. Jadi dari ciri-ciri jenggernya saja ini puret ya, jenggernya puret, tidak berkembang.
kemudian bobot badannya juga kecil. Ini ringan sekali nih. Nah, tipis sekali, ringan sekali, frame tubuhnya kecil. Cuma ini tidak kuning ya, jadi kakinya tidak kuning. Nah, ini memang jadi untuk kaki dan paruh kuning itu bisa disebabkan misal tadinya ayam-ayam ini bertelur, kemudian terjadi masalah dalam saluran reproduksinya, jadi tidak bertelur. Nah, itu nanti lama-kelamaan kaki dan paruhnya itu jadi kuning juga, karena tumpukan-tumpukan beta karotin atau xanthofil ya, itu kan dari jagung, itu tumpukan-tumpukan itu tidak berkembang jadi telur, jadi kuning telur, makanya mereka jadi kuning kakinya, padahal tadinya bertelur, jadi tidak bertelur lagi. Oke, kita coba cari yang lain yang kira-kira tidak produksi. Sebentar, saya cari contoh yang lain yang tidak produksi. Nah, ini dia, ini lebih kelihatan sekali. Nah, perbedaannya di sampingnya ya, ini tidak produksi ini. Nah, ini sudah jelas ini tidak produksi dan wajib kita afkir atau kaling. Nah, terlihat jelas ya, sebelahan. Yang satu jenggernya berkembang, yang satu jenggernya tidak berkembang. Nah, ini juga ini bisa kita lihat perbedaan di kakinya. Nah, kakinya warna kuning keorenan ya. Nah, sekarang kita ambil dua-duanya. Sebentar, sambil kita lihat. Nah, kita terlihat nggak perbedaannya? Nah, ini bukan begini. Bisa. Kamera saya tidak begitu kelihatan. Ini ya. Nah, ini yang kaki yang bawah ini bisa dilihat perbedaannya. Yang satu warnanya benar-benar kuning atau oranye, yang satu lebih pucat. Nah, yang bagus itu yang pucat ini, bukan yang kuning. Nah, seperti itu ya, untuk mengetahui ciri-ciri ayam yang bertelur atau tidak. Nah, kalau memang ciri-ciri itu tidak kelihatan, tetapi kok produksinya kurang, ya mungkin ada faktor lain yang di dalam tubuhnya ternyata tidak berkembang atau produksinya terhenti karena suatu masalah, misal karena ayam sakit atau ayam sakit lah biasanya itu, atau salah pakan, itu produksinya turun atau terus tidak berproduksi. Nah, itu lain cerita. Kalau ini untuk membedakan di usia muda, untuk membedakan ayam yang bertelur dan tidak di usia muda. Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk membedakan ayam yang produksinya kurang atau bahkan tidak berproduksi sama sekali dan ayam yang produksinya baik. Nah, jadi itu beberapa ciri-ciri ayam yang tidak berproduksi dan wajib kita kaling. Nah, wajib kita afkir supaya tidak membebani beban operasional, terutama di pakan. Ini mungkin saya juga harus sudah mulai afkir, karena ini sudah usia 30 minggu, harus saya pilihi ayam-ayam yang tidak berproduksi supaya tidak membebani operasional. Seperti yang kita tahu, pada saat ini sekarang di bulan Agustus dan September, ini mulai bulan September, tapi dari bulan Agustus 2021 kemarin harga pakan melambung tinggi sekali dan harga telur jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu juga berat sekali lah kalau tetap kita pertahankan, karena walaupun
secara produksinya masuk pun bagus pun itu sudah jauh di bawah HPP. Nanti kapan-kapan saya akan sharing berapa sih sebenarnya HPP dari ayam petelur ini, apakah menguntungkan atau tidak nanti di video-video yang lain. Oke, gitu dulu. Ayamnya sudah mulai berisik karena ini waktunya bertelur. Dadah, assalamualaikum, semoga bermanfaat.